Rasulnya, hukumnya wajib, dan mencintai sahabatnya. Dan merupakan ketaatan hati adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, mencintai anak cucu Nabi. Lebih dari 40 hadis yang menyatakan bahwa Nabi mempunyai anak turun, dzurriyyah. Nah, mencintai mereka ini sebetulnya hakikatnya adalah mencintai Nabi. Seperti yang saya katakan tadi, mencintai keluarga Nabi hakikatnya karena kita mencintai Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad hakikatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi merupakan ketaatan hati? Ya karena mencintai keluarga Nabi sama dengan mencintai Nabi tadi, balik lagi. Dan karena keluarga Nabi yang dicintai sama Nabi, sama dengan sahabat dicintai sama Nabi, juga orang-orang Muslim yang lain juga dicintai sama Nabi. Siapa sih keluarga Nabi ini? Keluarga Nabi Ahlul Bait adalah, ada yang mengatakan Ahlul Bait itu Ahlul Kisah. Ahlul Kisah adalah Imam Ali, Sana Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Itu Ahlul Kisah. Dan kemudian keturunan dari Imam Hasan dan Imam Husain dijuluki dengan dzurriyyah min Ahlul Kisah atau dzurriyyah Ahlul Bait. Ada juga yang mengatakan dzurriyyah itu juga dinamakan Ahlul Bait. Khilaf itu. Nah, kemudian mereka-mereka ini kita cinta kepada mereka karena darah Nabi ada di darah mereka. Tapi ketika mereka ini menjadi ulama, maka kita mencintai ulama siapapun orangnya, wajib hukumnya. Di samping kita mencintai karena itu adalah dzurriyyah Nabi, yang kedua karena ulama. Dan mencintai ulama wajib ke siapapun ulama itu, walaupun bukan nasab dengan Nabi. Ya, walaupun tidak ada nasab dengan Nabi, kita cinta. Kenapa? Karena merupakan pewaris Nabi, ulama itu. Nah, ada orang-orang yang mengatakan kalau mencintai dzurriyyah Nabi, maka kita harus membiarkan mereka melakukan apa saja, walaupun perbuatan dosa sekalipun kita harus membiarkan karena bukti cinta sama Nabi. Ini salah. Kalau kita cinta sama Nabi, maka kita cinta sama anak turun Nabi. Nah, anak turun Nabi kalau melakukan kesalahan atau menyimpang dari garis-garis nenek moyangnya, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Sama dengan ketika kita menghadapi kaum muslimin yang lain, ketika melakukan penyimpangan dan kesalahan, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita biarkan keturunan Nabi melakukan kesalahan kemungkaran hingga keluar dari rel garis orang tuanya, nenek moyangnya, maka ini bukan cinta namanya. Ini bukan cinta namanya. Bahkan dikatakan oleh ulama, ketika dzurriyyah Nabi melakukan perbuatan dosa, maka dosanya 2 kali lipat. Nah, kalau kita dengan alasan mengaku cinta sama Nabi dan cinta sama keluarga Nabi, membiarkan mereka mendapatkan dosa 2 kali lipat, bagaimana? Apakah masih dikatakan kita ini mahabbah? Apakah kita masih dikatakan masuk golongan orang-orang muhibbin, orang-orang pecinta? Tidak mungkin. Bayangkan, 2 kali lipat kalau melakukan dosa. Nah, wujud dari mahabbah kita sama mereka adalah berusaha untuk mereka ini tidak jatuh ke jalan yang keliru. Berusaha untuk mereka ini tidak jauh dari garis nenek moyang mereka. Ini wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat sedih hati Nabi dengan melihat anak cucunya menyimpang. Nah, tapi ketika anak cucunya itu menjadi orang-orang atau ulama, menjadi penerus Nabi, menjadi pewaris Nabi dalam arti ulama yang hak, maka kita mencintainya sebagai ulama dan juga mencintainya sebagai dzurriyyah Nabi. Nah, ketika ada seorang ulama yang dia dzurriyyah Nabi, tapi dia menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar, dan akhirnya terfitnahlah dia karena dia berani menyampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Dia berani mengucapkan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian difitnah dan dicaci maki dan lain sebagainya.
dan kita ikut ambil bagian dalam kebencian tersebut, maka berarti kita membenci Nabi Muhammad SAW. Sudah membenci orang ini, berarti double ya. Benci sama orang tersebut karena dia amar ma'ruf nahi munkar, maka kita membenci dia sebagai ulama dan membenci dia sebagai dzurriyyah Nabi, double berarti. Apalagi sampai kita berani memfitnahnya. Nah, terus yang lucu lagi kalau misalkan kita milih, saya cinta sama keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi, tapi yang ini, yang kelompok ini, yang kelompok itu saya tidak cinta. Loh, jangan begitu. Ini namanya bukan mahabbah. Sama dengan ada kita belajar sama seorang kiai. Kiainya punya anak dua. Yang satu ndablek, yang satu alim. Kita mengatakan saya cinta sama putra-putra kiai, tapi yang alim tok, sing ndablek gak. Apakah ini dinamakan muhibbin, pecinta kiai? Enggak. Kalau namanya cinta kiai, maka semua anak-anak turun kiai tersebut kita cintai, mau ndablek mau ndak kita cintai semua, enggak ada milih-milihnya. Kalau berpanutannya, mengikutinya, otomatis yang sesuai dengan jalur, yang ulama, yang punya sanad, yang berpegangan dengan sanad tersebut, yang kena akidahnya, yang kena syariatnya, ini kita ikuti. Tapi kalau yang menyimpang, tetap kita cintai juga. Nah, wujud cintanya sama Nabi dengan adanya anak cucu Nabi yang menyimpang adalah kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita berusaha nasihat, kita berusaha untuk mengarahkan ke jalan yang benar supaya tidak menyedihkan hati nenek moyang mereka. Bukan malah kita hujat, bukan malah kita benci, bukan malah kita caci maki. Apalagi yang kita caci maki malah orang-orang yang benar secara syariat, orang-orang yang hak secara syariat. Ulama-ulama dzurriyyah Nabi, para habaib yang mereka berpegangan dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan aturan syariat, tidak menyimpang dari aturan. Kita fitnah macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini dinamakan cinta sama Nabi? Cinta sama dzurriyyah Nabi? Ya enggak dong. Muhibbin pilih-pilih itu enggak ada. Hah? Saya muhibbin tapi pilih-pilih. Hah? Loh, terus apakah dzurriyyah Nabi itu kalau misalkan ada seorang dzurriyyah Nabi, apakah dia wajib untuk menyuruh orang mencintai dirinya? Enggak. Haram bagi dzurriyyah Nabi memaksa orang untuk mencintai dirinya, enggak. Karena mencintai diri mereka itu adalah kewajiban dalam syariat karena mencintai Nabi. Dan ahli bait pantang untuk memaksa orang atau meminta orang mencintai dirinya. Pantang untuk itu, pantang untuk ingin dicintai, enggak. Wong cinta itu sudah kewajiban kok. Ya, tapi pantang bagi mereka untuk, kan gak cinta ya aku awas tuh. Nah, jangan begitu. Karena cinta sama mereka merupakan kewajiban. Ya, dan tidak pantas seorang ahli bait meminta-minta untuk dicintai. Dan memang subhanallah ya, karena orang kalau memang sudah cinta sama Nabi, cinta sama ahli bait ini, kalau memang betul-betul orang itu cinta sama Nabi ya, pasti cinta sama ahli bait tanpa kecuali. Dengan sendirinya muncul rasa mahabbah. Ya, apalagi yang ulamanya. Dalam sejarah kita lihat sejarah, kenapa sih banyak ahli bait ini yang difitnah sama penguasa, sama raja, sama sultan, sama khalifah zaman dulu, atau malah anak-anaknya amir-amir zaman dahulu, keluarga-keluarganya pembesar-pembesar zaman dahulu. Kenapa kok suka difitnah ya? Suka dikucilkan, difitnah, diintimidasi. Kenapa? Karena para penguasa itu takut. Soalnya apa? Soalnya umat Islam itu lebih cinta sama dzurriyyah Nabi daripada sama penguasa, sama pemimpin, pejabat, sultan, raja. Mereka lebih cinta sama dzurriyyah Nabi. Nah, kekuatan cinta ini lebih hebat daripada kekuatan takut. Sama penguasa mereka takut, sama raja mereka takut, sama sultan mereka takut. Tapi sama keluarga Nabi mereka cinta. Nah, kalau takut, ketika kesempatan untuk takut ini hilang, mereka akan berusaha untuk melawan. Tapi kalau namanya cinta, ya kan tidak akan ada melawan-pelawanan. Namanya cinta kok. Namanya cinta ya mas, mahabbah sudah, cinta dengan kenikmatannya. Nah, maka itu banyak diintimidasi, difitnah, di apa segala macam. Yang dipenjarakan, diracun, dibunuh, apa segala macam. Dari zaman dulu sampai sekarang kan.
Jujur aja sampai sekarang banyak dzurriyyah Nabi yang dihasuti, banyak di mana-mana, di semua negeri. Banyak. Ya kenapa? Ya karena sudah kodrat mereka ini ternyata dicintai oleh orang-orang Islam yang cinta sama Nabi dengan benar, pasti cinta sama dzurriyyah Nabi. Hingga akhirnya membuat ketakutan orang-orang tertentu, kelompok tertentu. Nah. Kemudian cinta kepada Ansor, cinta kepada ulama, cinta kepada sholihin. Jadi cinta kepada yang dicintai oleh Allah, cinta kepada cinta yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kewajiban qalbiyah, merupakan ketaatan hati, mencintai yang dicintai oleh Allah, mencintai dan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ketaatan hati. Ya. Bahkan dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan ana syafi'un lahum yaumal qiyamah. 4, aku akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat. Al-mukrimu lidzurriyyati, orang yang memuliakan dzurriyyahku. Wal ghadhi lahum hawaijihim, dan orang yang memenuhi hajat-hajat mereka. Wasailahum fi umurihim inda tirarihim, dan ketika mereka dalam keadaan darurat maka dia akan memberikan pertolongan. Wal muhibbu lahum biqalbi, dan yang mencintai mereka di hati mereka. Ya, dan yang mencintai mereka di hati mereka. Itu kata Nabi Muhammad SAW, maka aku akan memberikan syafaat kepada mereka, orang yang memuliakan dzurriyyahku, keturunan dzurriyyati, keluargaku, turunanku, dan orang yang memenuhi hajat mereka, hajat yang halal bukan yang haram, dan yang menjadikan menolong mereka perkara-perkara mereka ketika mereka membutuhkan, dan orang yang wal muhib lahum biqalbihi, yang mencintai mereka dengan hatinya mereka. Bukan cinta karena sekedar lisan. Nah, aku cinta oleh ahli bait loh, dzurriyyah kanjeng Nabi aku cinta, tapi hanya sekedar omongan. Hanya lisan. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya ahlul bait Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai dzurriyyah Nabi, wahai ahlul baitnya Nabi, mencintai kalian ini fardu dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan. Kafakum min 'azimil qadri annakum man lam yusalli 'alaikum la salata lahu. Cukuplah bukti dari kemuliaan kalian adalah kalau orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak bersolawat kepada wa alihi keluarga Nabi, maka tidaklah dinamakan solawat. Bahkan ketika sholat pun tidak sah tasahud akhirnya ketika sholawat dengan kanjeng Nabi, tapi tidak sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu tasahud akhir. Wa qaulus shalah alaihim salati wajibah wa qaulu indal Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa naqala an Syafi'i aidan wa Abi Ishaq ar-Ruzi wa ghairihi. Ya. Dan perlu diketahui bahwa antara dzurriyyah Nabi dengan sahabat ini tidak ada permasalahan. Ketika ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengatakan ada perbedaan antara keluarga Nabi dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ini na'udzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang salah. Walhasil mereka ini tidak ada permasalahan apapun di dalam kehidupan ini, dan mereka saling bantu-membantu untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka saling mencintai. Sama dengan zaman sekarang, para kiai dan para habaib ini saling bantu-membantu dalam menegakkan syariat. Dan hubungan antara kiai dan habaib pada zaman kita sekarang ini, di Indonesia ini hubungan kalau yang santrinya adalah kiai,
maka habaibnya yang kiai gantian. Ya. Ada yang habaib itu murid kiai fulan, ada yang kiai murid habaib fulan. Tidak ada masalah sebetulnya kan. Cuman ada kelompok-kelompok yang berusaha mengadu domba, yang mulai memunculkan kebencian-kebencian, atau ada juga yang munculkan dengan saya cinta sama Habib yang itu saja, bukan yang ini, karena yang ini terlalu keras, yang ini rahmatan lil alamin. Ini kan ngaco kayak gini. Ini ngedu namanya, ngadu domba seperti ini. Naudzubillah. Dan yang diadu domba adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu masuk akal apa enggak? Padahal habaib di Indonesia ini punya peran luar biasa. Bahkan dalam kemerdekaan pun punya peran luar biasa. Dalam kemerdekaan Indonesia, para habaib punya peran luar biasa. Seperti Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini punya peran penting dalam proklamasi dan kemerdekaan. Kita lihat sejarahnya, bagaimana Bung Karno itu ke tempatnya Habib Ali Kuitang dan dilindungi sama Habib Ali ketika Bung Karno itu mau ditangkap sama Jepang. Walhasil hubungan habaib dengan kemerdekaan banyak. Maka tidak masuk akal kalau misalkan ada habaib-habaib sekarang dituduh akan merubah NKRI. Ini orang-orang yang hasud dengan habaib sebetulnya. Tidak mungkin. Selama habaib itu ahlu sunnah wal jamaah, selama habaib itu aswaja, tidak bakalan merubah NKRI. Kenapa? Karena NKRI ini didirikan juga sama habaib, punya peran. Habaib punya peran juga di situ. Jadi fitnah yang luar biasa pada zaman sekarang ini, kalau sudah sampai muncul kebencian-kebencian kepada dzurriyyah Nabi, para habaib, apalagi yang ulama, dan juga kebencian kepada para ulama yang bukan dzurriyyah Nabi, kebencian sudah mulai muncul, maka ya sudah hancurlah kita ini sekarang. Bangsa ini akan hancur, negeri ini akan hancur. Kenapa? Karena murka Allah Subhanahu wa taala. Man adani waliyan faqad adantu bil harb, kata Allah. Nantang perang sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita membenci para orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan perlu diketahui juga, hubungan antara habaib dengan orang-orang pribumi di Indonesia adalah hubungan kekerabatan. Banyak di antara habaib-habaib yang zaman dahulu ketika datang baik dari Hadramut maupun dari India, karena dari India itu sebetulnya dari Hadramut juga. Mereka ini datang tidak membawa istri, tapi mereka datang dengan bujang, atau mereka ada istri di sana kemudian datang dengan bujang. Sampai di sini menikah dengan penduduk lokal. Hingga banyak keturunan-keturunan habaib di Indonesia yang besar-besar itu kebanyakan dari keturunan ibunya adalah orang-orang pribumi. Maka itu ada julukan, ada istilah untuk pribumi itu bagi kalangan habaib, akhwal. Apa akhwal itu? Saudara ibu, jamak dari khol. Saudara ibu, paman atau bibi dari ibu. Ini kan gelar kehormatan. Lah kok ada kelompok-kelompok yang mengatakan ini adalah gelar penghinaan. Ini kan orang yang jahil, tidak belajar bahasa Arab mungkin ya, dan tidak belajar sejarah, gak ngerti makna khol itu apa, gak ngerti nama akhwal itu apa. Padahal ini kan gelar kehormatan. Akhwal itu saudara ibu. Itu kan gelar kehormatan ya, karena memang hakikatnya banyak para habaib yang ibunya mereka adalah orang pribumi. Maka itu mereka memuliakan orang pribumi karena adalah kerabat mereka. Nah ini diadu domba, digoreng apa sekarang? Kan zaman sekarang kan usum goreng dan goreng ya. Terus digoreng kayak micin lagi. Hah? Kayak bumbu segala macam. Akhirnya tambah ada karuan. Coba pikirkan kalau sudah tumbuh rasa benci di hati kita, balaknya Allah Subhanahu wa taala akan turun. Kita benci sama orang yang dia sebetulnya dicintai sama Allah dan Rasul. Kita benci sama orang yang harusnya kita cintai. Kita benci sama orang yang menegakkan syariat Allah dan Rasul. Dan kita fitnah mereka dengan fitnah-fitnah keji. Dengan fitnah mau mengubah NKRI lah. Dengan fitnah-fitnah yang mereka ini adalah radikal lah. Yang mereka ini orang yang kejam lah. Orang yang was macam-macam. Padahal mereka yang dicintai sama Allah dan Rasul, maka balaknya Allah akan turun kepada kita. Ini masih di dunia, belum di hari kiamat. Nah, sekali lagi hati-hati pada zaman sekarang. Ketika kita mengaku pecinta Allah, pecinta Rasul, maka janganlah melakukan perbuatan-perbuatan yang justru akan menjerumuskan kita ke kebencian kepada yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Dengan kita membenci yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini insya Allah akan kita lanjutkan Selasa yang akan datang. Selasa akan datang masih ada pengajian kan?
Insyaallah kita lanjutkan Selasa akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihatan lillahi fakana fid dunya wa sallallahu alaihi wasallam. Hadatsan Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah.